Sudah masuk semua ya ini. Ada Safa sama Kiki. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anakku semuanya yang bisa meluangkan waktu untuk bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pelajaran pagi hari ini, mungkin dari teman-teman yang lain belum bisa ikut hadir menyertai kita di sini untuk ikut dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring ini. Mungkin semoga semuanya yang dapat hadir pada pagi hari ini masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk nantinya ke depannya dapat mengikuti dan menghadiri kegiatan pembelajaran online atau daring seperti saat ini. Nah, untuk kegiatan awal kita literasi dulu ya. Nanti kan kita akan ada bentuk pembelajaran mengenai formulir pendaftaran atau formulir-formulir lain yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk itu mungkin dapat dicermati. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Coba dicermati, ini ada contoh formulir. Nah, ini dicermati dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Coba untuk mungkin 2 atau 3 menit ke depan bisa dicermati terlebih dahulu. Nanti bisa dipahami unsur-unsurnya apa saja dan apa informasi yang diinginkan atau informasi yang diminta oleh formulir. Coba nanti untuk 2 menit ke depan untuk dicermati terlebih dahulu. Ya, mungkin cukup ya. Nah, itu tadi untuk program literasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya itu untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Itu mengenai yang tadi, mengenai formulir pendaftaran yang sudah anak-anak cermati, dan nantinya kita akan analisis bersama apa sih yang diinginkan oleh formulir atau informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam formulir. Begitu juga dengan kategori-kategori formulir. Bisa nanti formulir untuk yang di dalam sekolah atau nanti yang digunakan untuk bekerja saat kita nanti sudah lulus sekolah. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya kita untuk pembelajaran IPS pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai sosial budaya yang ada di ASEAN atau sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Begitu juga dengan komoditas. Ada yang tahu? Mungkin komoditas itu apa? Safa atau Kiki? Komoditas? Ya, belum tahu ya. Nanti kita akan pelajari. Jadi komoditas itu adalah satu objek yang diunggulkan. Nah, pada contohnya kalau komoditas ekspor itu adalah satu objek yang diunggulkan untuk nantinya akan diekspor. Ekspor yaitu dari Indonesia ke luar negeri. Pada khususnya di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ekspornya ke negara-negara
ASEAN. Untuk ilmu pengetahuan alam, nanti kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat magnetis. Nah, bagaimana kita nanti memahaminya, apa itu saja sifat-sifat magnetis, begitu juga dengan pemanfaatannya. Nah, untuk itu, dari pembelajaran yang pertama, masuk saja ke pembelajaran IPS. Untuk itu sebelumnya Bapak sediakan di sini ada 1 atau nanti bisa juga 2 contoh video yang akan kita cermati bersama-sama dan kita tonton bersama-sama. Di sini pada suka nonton video semua kan? Ini Bapak masukkan video. Apakah sudah kelihatan? Sudah ada? Terlihat videonya? Terdengar suaranya? Suaranya terdengar? Suara dari videonya terdengar? Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara ASEAN dengan Nah, ini kan dari negara-negara ASEAN itu didirikan dari kelima tokoh dari 5 negara, yaitu dari Adam Malik itu berasal dari Indonesia, dari Narcisco Ramos itu berasal dari Filipina, Singsinga Raja Nam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak itu dari Malaysia. Nah, itu untuk sejarah berdirinya ASEAN ya. Ini Safa kemana nih? Oh, baru live ya. Nah, tadi kan udah ada sejarahnya dari ASEAN. Tadi kan didirikan oleh persetujuan dari kelima negara berupa Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand. Nah, itu didirikannya atas deklarasi Bangkok. Ini tadi kan sudah ada sejarah dari ASEAN. Untuk yang selanjutnya kita akan mencermati beberapa komoditas dari negara-negara ASEAN. Nah, ini ada satu video lagi, diperhatikan nggih?
Nah, itu tadi ya dari pemaparan video sebagai video sumber pembelajaran yang kita
cermati pada pagi hari ini. Dapat diulangi ya, nanti tadi kan dari sumber dayanya berawal dari Indonesia, itu Indonesia kaya akan pertanian dan hasil buminya, seperti halnya dari padi, dari kelapa sawit, dari karet, dan lain-lain. Nah, salah satu atau dari ketiga contoh ini adalah contoh-contoh dari komoditas sebuah produk unggulan yang nantinya dapat diekspor atau dijual kembali ke negara asing atau dari ke luar negeri. Begitu juga sama saja dengan Malaysia. Nah, itu ada komoditas berupa pertanian. Nah, tadi juga dari Thailand, itu dari pertanian juga. Nah, tadi negara Thailand disebut dengan apa? Tadi sebutan negara Thailand dari Kiki atau Safa? Thailand, nama lain Thailand? Lumbung padi apa? Nah, pinter. Nah, itu salah satu contohnya ya. Itu kan kalau kita bayangkan, seumpama Indonesia mempunyai suatu komoditas itu yaitu karet mentah yang nantinya dapat dijual dan diolah oleh negara-negara lain. Nah, itu kan kalau dibandingkan daripada Indonesia menjual hasil mentah dari karet, tidakkah lebih baik kalau Indonesia mengolah sendiri karet tersebut menjadi produk jadi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dijual dengan harga yang lebih mahal, juga dengan manfaat menciptakan lapangan kerja. Bagaimana menurut anak-anak? Apakah dari Kiki dulu atau Safa dulu menyebutkan salah satu contoh pemanfaatan sumber daya yang tadinya diekspor atau dijual secara mentah dan dapat dimanfaatkan kembali? Coba dari Kiki ya, seumpama ya dari contoh beras. Nah, bagaimana pemanfaatan beras daripada nanti dijual mentah ke negara-negara lain dapat bernilai ekonomi lebih tinggi sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja. Bagaimana? Coba dicontohkan pemanfaatannya. Bagaimana? Mungkin bisa diberikan contoh pemanfaatan sumber daya yang nantinya dapat diekspor tidak dalam bentuk mentah. Contohnya tadi kan karet. Karet kalau kita olah sendiri di negeri kita sendiri Indonesia, itu dapat bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, contoh lainnya gimana? Coba diberikan tanggapan atau diberikan contoh lain. Nah, itu kan contoh dari pemanfaatan dari sumber daya mentah. Nah, mungkin kalau pemanfaatan rempah-rempah yang nanti dijual dalam keadaan yang sudah jadi atau produk jadi apa? Apakah dibuat minuman instan rempah-rempah atau gimana? Coba dipaparkan gimana manfaatnya kalau Indonesia mengekspor atau menjual kembali ke negara-negara asing dengan produk olahan rempah-rempah berupa jamu instan. Ya, untuk aspek lapangan pekerjaan, apakah Indonesia akan membutuhkan lapangan kerja yang lebih banyak?
Gimana? Atau dari Safa bisa mengutarakan pendapatnya. Kalau Indonesia mengolah empon-empon atau jamu menjadi nantinya dapat dijadikan minuman instan. Bagaimana pengaruhnya dalam hal lapangan kerja? Oh ya, bagus sekali. Nah, untuk yang tadi itu kan bagaimana Indonesia memanfaatkan kembali bahan-bahan atau barang hasil sumber daya alam mentah untuk nantinya diolah di negeri sendiri akan mendatangkan manfaat, yaitu yang pertama seperti nanti akan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, nanti dapat memberikan lapangan pekerjaan di negeri sendiri guna menanggulangi pengangguran. Ketiga, dapat menyejahterakan rakyat Indonesia. Seperti halnya nanti kalau Indonesia dapat mengolah sumber daya alam mentah itu sendiri, mendatangkan wisatawan, dapat menyejahterakan dari penduduk-penduduk yang ada di Indonesia. Nah, itu dari sumber daya alam mentah ya, khususnya dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan, dari flora. Nah, mungkin di sini kan ada dari wilayah timur Indonesia itu terkenal akan hasil-hasil tambangnya, seperti halnya tadi seperti halnya di Freeport. Nah, anak-anak di sini tahu Freeport? Tambang emas terbesar di Indonesia yang ada di Papua? Ya kan? Nah, itu kan salah satunya di sana dimanfaatkan begitu banyak logam. Nah, untuk pemanfaatan logam apa? Di sini ada yang tahu apa hubungannya logam? Tadi nanti akan ada kaitannya dengan apa untuk pembelajaran kita hari ini? Logam berkaitan dengan magnet. Nah, di sini Bapak ada satu video lagi mengenai sifat-sifat magnetis yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mencermatinya lagi. Untuk itu, dari anak-anak silakan dapat menyiapkan alat tulis atau nantinya dapat diingat juga atau nanti dapat ditulis dulu di HP. Oke. Nah, silakan dicermati. Magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya magnet besi. Jenis magnet ini berasal dari kata magnetisitas. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari magnet langit. Magnet ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Yaitu magnet memiliki daya magnetis yang dipengaruhi oleh magnet yang disebut dengan nilai magnet. Nilai magnet ini menyebabkan terbentuknya banyak partikel dan partikel ini disebut dengan garis magnet. Yang mengatakan yang disebut dengan garis magnet adalah bisa dilihat pada bentuknya dan yang disebut dengan garis magnet adalah nah, bisa kami jelas ya garis ini disebut dengan garis magnet yang sumber akibat bahan bakar magnet. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Ada sifat magnet yang pertama yaitu magnet
pasir, mainan, dan juga benang. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah kunci dan kunci. Jadi, kunci dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan perminyakan pasir, mainan, dan benang tidak dapat ditarik magnet, sehingga disebut sebagai contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus benda yang berbenda non-magnetis. Yang paling magnet masih bersentuhan dengan benda magnetis untuk alam tersebut. Yang paling bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan atom dengan beberapa contoh benda magnetis. Dan benda ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Magnet itu dapat menjadi benda yang ada di atas benda non-magnetis. Itu adalah kertas. Yang perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang magnetis atas benda non-magnetis. Apabila jarak magnet terhadap benda magnetis sangat jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda non-magnetis relatif sekitar 10 sampai 15 cm masih dapat diterjang magnet. Sedangkan benda yang kedua yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan bentuk red atau hitam. Dan kutub selatan kutub selatan ini diberi warna biru berurut merah. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda berdekatan, misalnya kutub utara dan kutub selatan berdekatan, maka magnet tersebut sangat menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar ini. Apabila kutub yang berbeda berdekatan, maka sangat menarik. Sedangkan kutub yang sama berbeda berdekatan, maka sangat menarik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara berbagi. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi. Dan contoh batu jenis-jenis magnet yang sama apa namanya? Selanjutnya kita akan membahas tentang untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, Ya, tadi kan ada beberapa sifat dan jenis-jenis magnet. Nah, ini dari anak-anak ada yang dapat mengulangi tadi sifat magnetis atau fenomena magnetis yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kita ulangi bareng-bareng. Yang pertama, sifat magnet itu apa? Menarik benda magnetis. Nah, contohnya apa? Benda magnetis? Baja, nikel. Nah, untuk yang sifat kedua itu mempunyai medan magnet. Yang hubungannya dengan sifat selanjutnya, adanya medan magnet, magnet masih dapat menarik benda magnetis walaupun terhalangi benda non-magnetis. Seperti ya tadi, seperti contohnya ada paku di atas kertas masih dapat menempel pada magnet. Yang sifat tadi ada berapa jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ada ferro, para, dan dia. Nah, caranya menghafalkan seperti itu ya. Ferro, para, dia.
feromagnetis itu yang sangat kuat ditarik oleh magnetis, seperti halnya besi atau baja. Nah, nanti untuk paramagnetis itu yang semi atau di bawahnya sangat kuat. Itu seperti nanti contohnya seperti nikel atau besi-besi campuran. Nah, nanti untuk diamagnetis itu seperti campuran logam yang biasanya kita jumpai di alat-alat elektronik. Jadi tidak terlalu mengganggu listrik. Nah, di sini mungkin di rumah anak-anak semua ada contoh pemanfaatan magnet. Coba dicari di sekitarnya ada pemanfaatan magnet di rumahnya. Coba dicari-cari. Ada nggak pemanfaatan magnet di sekitarnya? Nah, pintu kulkas. Nah, coba dari Kiki dijelaskan kenapa ada sifat magnetis yang dimanfaatkan di pemanfaatan pintu kulkas ini. Nah, menutup dengan rapat. Nah, itu menggunakan pemanfaatan sifat magnet yang keberapa atau yang apa? Nah, karena di lapisan pintu ada apa? Di lapisan pintu ada ya. Jadi pemanfaatan ini dapat terjadi di pintu-pintu kulkas karena dengan adanya suhu yang lebih dingin di dalam kulkas guna menciptakan suasana yang lebih tertutup dan lebih kedap dari udara untuk menjaga keawetan makanan-makanan yang dimasukkan ke kulkas, itu perlu adanya pintu yang lebih rapat. Untuk itu pemanfaatan magnet di kulkas itu menggunakan gaya magnet dapat menggunakan sifat feromagnetis, yaitu ketika magnet menarik benda atau dengan sifat benda yang dapat ditarik dengan sangat kuat, atau dengan sifat benda atau sifat magnet yang saling tarik-menarik dengan kutub yang berbeda. Ya, coba Safa, ada pemanfaatan magnet apa di rumahnya berhubungan dengan kulkas? Ada apanya biasanya? Nah, hiasan itu yang biasanya ditempel-tempel dari hadiah sosis kan? Ya, itu biasanya menggunakan sifat magnet apa? Apakah menarik benda magnetis atau saling tarik-menarik antara kutub yang berbeda atau seperti apa? Coba dijelaskan. Apakah terdengar? Safa, kedengaran? Ya mungkin belum kedengaran ya. Tadi kan dari Safa ada hiasan di kulkas. Jadi hiasan di kulkas itu menggunakan sifat magnet, yaitu menarik benda magnetis, di mana hiasan di kulkas itu ada magnetnya atau lapisan magnet yang tidak terlalu kuat, jadi mudah untuk dicopot kembali. Apakah kurang kedengaran ya?
Sudah kedengaran belum? Apakah masih belum? Masih belum kedengaran nggih? Sudah kedengaran belum? Ya, sudah. Ya, 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 terdengar. Ya,
Masih. Sudah. Kalau sekarang kedengaran nggak? Kedengeran. Kiki, denger? Kiki nggak kedengeran ya? Coba di reload. Tapi ngebu. Dengan Safai Ngebucut. ora respon kan. Lah Kiki nginteni Kiki, ngene Kiki ki ora krungu jare. Bentar nggak ya? Nunggu Kiki. Ya tadi wis Kenapa? Nggih. Setengah 12 ya. Nah, sudah kedengeran Kiki? Sudah terdengar belum? Apakah sudah kedengaran? Safa? Ya. Kiki? Sudah kedengaran? Apakah sudah terdengar? siapa? Mungkin. Coba nggih. Ini saya end dulu. Nanti tak coba cari permasalahannya. Nanti join lagi nggih. Ya. Kali ya. Sebelumnya pakai salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengulangi dari tadi. YouTube Lanjutkan. kamu Tadi kan dalam suatu perusahaan
Kan dalam menggalang karyawan, biasanya ada suatu kebutuhan karyawan berupa formulir yang nantinya formulir itu digunakan untuk meneliti kriteria dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan suatu perusahaan. Nah, ini di sini kita ada satu formulir tadi yang sudah dicermati. Langsung gue. Dicermati lagi dari formulir yang saya cantumkan. Nah, sudah terlihat untuk dari formulirnya? Ojo ketar-ketir di. Dari formulirnya sudah kelihatan? Sudah. Nah, coba ini di sini silakan untuk sedikit dianalisis kriteria apa yang diinginkan dari formulir ini. Coba dari Kiki. Dari Kiki, kriteria informasi apa yang diinginkan di formulir ini? Tentang identitas diri. Nah, coba dari identitas diri, termasuk identitas diri apa saja? Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, agama, sekolah, alamat, nomor telepon. Ya, dikoreksi sedikit ya. Untuk data diri sendiri itu yang berhubungan dengan kriteria diri sendiri atau yang ada di diri kita sendiri. Contohnya itu seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, agama, penyakit yang diderita, dan golongan darah. Untuk sebagaimana seperti utusan sekolah atau gugus depan, gudep, tingkatan pramuka, alamat, nomor telepon, dan pengalaman atau dan pendidikan itu termasuk dalam kebutuhan perusahaan atau instansi yang merilis dari formulir tersebut. Nah, yang berhubungan dengan diri sendiri itu hanya dari identitas diri seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, penyakit yang pernah diderita, dan golongan darah. Yang termasuk dari informasi keperluan dari instansi penerbit formulir itu adalah utusan sekolah, tingkatan pramuka, alamat, telepon, dan pengalaman kepramukaan. Nah, pada kesempatan kali ini tolong anak-anak coba mohon maaf tadi keluar sendiri. Untuk dari formulir tadi mungkin bisa diterangkan atau mungkin dari anak-anakku semua pernah membuat belum contoh dari formulir? Sudah. Nah, kalau sudah, mungkin formulir apa yang pernah dibuat? Formulir pendaftaran masuk sekolah. Nah, itu udah ada contohnya? Atau ya, untuk kriterianya apa saja yang Kiki masukkan di dalam formulirnya? Atau dari informasi yang dibutuhkan apa saja di formulir pendaftaran sekolah? Nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, nama orang tua, asal sekolah dari yang asal sekolah dulu, kemudian sekolah baru. Nah, mungkin dari selain itu kan dari identitas diri sendiri. Kalau dari identitas atau informasi yang diinginkan sekolah, contohnya seperti apa? Apakah contoh nilai dari ijazah atau SKHUN itu diperlukan tidak? Nilai. Ya, seperti ijazah gitu ya? Iya. Nah, kalau Safa sudah pernah belum?
Pernah membuat formulir? Formulir. Sudah belum? Nah, tapi yang ingat ya cuma makan doang. Coba dari formulir tadi, coba Safa coba membuat bagaimana kalau ini formulir dijadikan untuk formulir kepengurusan kelas. Coba. Coba Safa dibuatkan ini formulir untuk kepengurusan kelas. Kepengurusan kelas. Nah, ini dari judul. Dari judulnya diganti apa untuk kepengurusan kelas? Formulir pendaftaran pengurus kelas. Nah, formulir pendaftaran pengurus kelas tahun berapa? Tahun sekarang 2021. Nah, 2021. Nah, untuk kriteria atau kerangka di dalam formulir ini yang dibutuhkan untuk kepengurusan kelas itu untuk identitas diri sendiri atau identitas pribadi, diisinya apa saja? Apakah nama lengkap perlu? Iya. Nah, tempat tanggal lahir perlu? Agama diperlukan? Nah, sama alamat, nomor telepon, pengalaman kepramukaan dibutuhkan tidak kalau di dalam kepengurusan kelas? Tidak ya. Nah, jadi sudah paham semua. Nanti untuk selengkapnya tolong untuk penugasan yang akan dikumpulkan di minggu selanjutnya, kita akan membahas kembali untuk formulir khususnya di kepengurusan kelas dan sekolah. Untuk itu silakan di rumah nanti dapat dibuat sesederhana mungkin, sebisanya nanti didiskusikan bersama orang tua atau keluarga yang maksudnya ada di rumah. Nah, coba untuk itu kita sebutkan apa saja yang sudah kita lewati atau sudah kita dapatkan di hari ini, pada kali ini. Dari pembelajaran IPS, apa yang sudah kita dapat? Pertama tadi dari mengenal negara ASEAN. Nah, mengenal negara ASEAN dengan 5 pencetusnya, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Coba Safa, dari pendirinya dari Singapura tadi siapa? S. Rajaratman. Narcisco Ramos. Betul Ra? Betul nggak? Dari Singapura, Narcisco Ramos. Ayo mengecek. S. Rajaratman. Nah, kalau dari Indonesia siapa? Kalau dari Malik. Indonesia, Adam Malik. Kalau dari Vietnam, Narciso Ramos. nah, Narcisco Ramos dari Vietnam. Nah, jadi ini anak-anak sudah teliti ya. Sama tadi kita sudah belajar mengenai komoditas-komoditas ekspor atau sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sama untuk tadi di pembelajaran IPA kita belajar apa, Iki? Magnet. Nah, coba tadi sifat-sifat magnet apa saja? Menarik magnetik. Menarik pada magnetik, terus? Pak, sudah lupa?
kutub yang sama saling Tolak menolak. Tolak menolak. menolak. Kutub yang berbeda Saling tarik menarik. tarik menarik, betul. Terus pada khususnya di magnet terdapat medan Magnet. Nah, sifat medan magnet dapat menembus benda tidak magnetis. Nah, tadi pada pemaparan di video, jarak maksimal yang biasanya dapat ditarik magnet itu dari berapa senti sampai berapa senti? Maksimalnya dari 15 sampai 2 senti, gitu. Terus di bahasa Indonesia tadi kita belajar apa? Formulir pendaftaran. Nah, tugasnya apa untuk formulir pendaftaran? Membuat formulir pendaftaran. Nah, akan dikumpulkan dan digunakan kapan? Pertemuan minggu depan. Ya, betul. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat diakhiri dengan berdoa. Silakan dari Kiki atau Safa yang dapat memimpin doa. Kiki atau Safa? Saya. Nah, Saya. Kiki, silakan. Berdoa setelah belajar mulai. Terima kasih. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran walaupun dari keadaan daring atau keadaan online seperti saat ini. Itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang mau live, silakan lebih dahulu.